Hari Senin. Dulu gue selalu mikir, hari Senin itu adalah hari paling mager sepanjang masa. Ngaku aja kalian, saking magernya, kalian pasti pernah pengen bolos sekolah dengan cara pura-pura sakit kan? Karena dulu, gue juga sering kayak gitu. Bang, jangan ajarin mereka sesat gitu dong. Gak baik buat mereka kan? Ego Geruchan, kemana aja kamu selama ini cuy? Banyak yang nyariin kamu sampai mereka ubanan banget loh. Iya kah? Sorry bang. Ya guys, Iseka para Google lagi banyak problem nih. Tuh guys, kalian udah denger sendiri kan alasannya? Intinya, kali ini gue... BTW, hari ini anime apa bang? Ya bentar, gue kan baru mau ngomong. Udah lu sikat aja omongan gue barusan. Oke, Onika. So, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang selalu kalian nantikan setiap hari Senin. Tapi sebelum kita mulai, post dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar semua anime yang kalian sukai bisa gue lanjutin di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Enjoykan posisi rebahan kalian. Comot cemilan Kang Ujang tetangganya Pak Herman saudara Pak Dadang. Dan inilah dia, Bocil Ubanan episode ke-11. ゲームは始まっているんだからね見てろジジイどもめ Scene awal dibuka dengan memperlihatkan para murid yang diminta buat melakukan sihir summoner. Karena Bu Elka yang memanggilnya, Kain pun mengira dirinya yang akan dilarang buat belajar sihir lagi. Namun ternyata Bu Elka mengizinkannya karena sihir summoner bukanlah sihir tipe ofensif. Mendengar jelas membuat Kain senang dalam seketika. Sebagai jaga-jaga, pro summoner yang bernama Glad inilah yang akan menjadi guru mereka. Dirinya kemudian menjelaskan dua tipe summoning, di mana yang pertama ialah berkompromi dengan si monster sebelum dijadikan kontrak. Dan yang kedua, kontrak yang dilakukan dengan cara memunculkan monster dari dalam lingkaran sihir. Kain pun langsung menyadari bahwa Haku dan juga Gin adalah tipe yang pertama. Setelah membagikan kertas mantranya, terlihat semua murid yang memanggil monster yang terbilang sangat normal. Meski ada seekor monster yang agak berbeda, tapi monster itu nggak bakalan sebanding sama sesuatu yang akan dipanggil sama Kain si Bocil Ubanan overpower. Setelah semua murid selesai, giliran The Lord of Bocil Ubanan lah yang maju. Usai mengalirkan mananya sekuat tenaga, seketika itu pula ini yang terjadi setelahnya. Terlihat sesosok pria bertanduk yang nampak saat OP muncul di sana dan mempertanyakan kok bisa-bisa ya Bocil Ubanan sepertinya dapat kesamun dirinya. Gak nanggung-nanggung, ternyata pria ini adalah sang Raja Iblis. 自分のことを守って。 Kain nampak membutakan pandangan semua orang sembari dipelototi oleh Raja Iblis itu. Kain mengira Raja Iblis itu adalah kawannya Aron, sang dewa jahat. Si Raja Iblis yang nampak angkuh dan mengatai Kain yang cuma seorang bocil. Namun setelah memeriksa status Kain dan mendekat secara perlahan, Kain nampak bersiap dengan pedangnya. Seketika itu juga, kesombongan sang Raja Iblis pun hilang dalam sekejap mata. Dan dengan senang hati, dirinya berniat untuk berkontrak dengan Kain, si Bocil Ubanan utusan dewa. Si Raja Iblis juga memberitahukan dirinya yang akan menghancurkan sebuah negara jika diperintahkan olehnya. Mendengar sontak buat Kain mengomel karena dirinya yang merasa takkan mungkin melakukannya. BTW, nama dari Raja Iblis ini ialah Seto. Melihat kesungguhan Seto untuk jadi familiarnya, Kain pun hanya bisa menerimanya begitu saja. Tak lama kemudian, Glad pun bertanya siapakah sosok yang tadi dipanggil sama Kain. Kain pun berusaha mengelak dengan beralasan dirinya yang tidak jadi berkontrak dengan sosok tadi. Meski tahu ada yang aneh, tapi Glad lebih memilih buat mengiyakannya saja dan langsung pergi dari sana. よかった。なんとかごまかせた。ごまかせてなかった。 Secara tiba-tiba, Shin sudah berpindah di hadapan sang raja dan yang lainnya. Sang raja pun bertanya makhluk apa yang dipanggil sama Kain saat pelajaran tadi. Kain yang berusaha berbohong, langsung diminta buat mengatakan yang sebenarnya. 魔王を。 Mereka bertiga semakin dibuat terkejut karena tidak hanya memanggil Raja Iblis, melainkan juga Kain yang telah berkontrak dengannya. Sang raja nampak sangat kepanikan karena dirinya yang tahu sang Raja Iblis dapat meratakan negaranya dalam sekejap mata.
Usai mendengar kain yang hanya mengalirkan mananya sekuat tenaga, Glad langsung bertanya sebanyak apa mana yang dimiliki olehnya. Glad makin dibuat tak paham setelah mendengar kain yang telah berlatih dengan sang raja pertama. Demi menjawab rasa penasaran Glad, sang raja meminta kain buat menunjukkan status abnormal miliknya. Dan Glad sendiri diminta buat bungkam. Sang raja juga memintanya untuk menyamakan apa yang akan dia lihat nanti dengan level rahasia negara. Dan jika dirinya ketahuan membocorkannya, maka Glad akan segera dieksekusi di saat itu juga. Singkat waktu, Kain memohon untuk tetap memperlakukannya sama seperti biasanya. Mau tak mau sang raja hanya bisa mengiyakannya saja. Akan tetapi, setelah mengetahui status dan titel wakil dewanya, sang raja memberitahukan dirinya yang akan menurut jika Kain menyuruhnya buat memberikan kerajaannya itu padanya. Dengan melihat semua hal tadi, seharusnya Glad dapat memahami kenapa dirinya harus merahasiakan semua itu. Setelah itu, sang raja memberitahukan mereka yang akan mengadakan pertemuan resmi dan dirinya juga berniat memberikan gelar Viskon dan sebuah kota untuk diurus oleh Kain. Dan jika Kain berhasil mengurus kota itu, maka dirinya akan segera mengumumkan soal pertunangannya ke publik. 一つの町も守れぬ者が国など守れるはずがなかろう。 Singkat cerita, setelah mengobrol dengan Sylvia soal kenaikan gelarnya tadi, tak lama setelahnya pelayan yang gue lupa namanya ini nampak masuk dan memberitahukan keadaan darurat yang sedang terjadi di wilayah Gracia, di mana diketahui oleh invasi para monster yang terlihat memenuhi hutan di sana. Sesampai di kediaman kakaknya, setelah cukup banyak berbasa-basi, Jin memberitahukan soal keanehan yang terjadi selama 2 bulan belakangan, di mana jumlah monster yang gak ada otak membuat para petualang yang dikirim ke sana buat mengintai langsung diserang oleh para monster begitu saja. Setelah menjelaskan semua situasi darurat itu, Kain yang berniat masuk ke dalam hutan buat ngecek kondisi. Hal itu jelas ditentang oleh sang kakak. Meski awalnya sangat terkejut, tapi jika dilihat dari pencapaian Kain selama ini, Jin pun jadi percaya pada adiknya itu. Dan dirinya memintanya buat meminjamkan kekuatannya. Sebelum berangkat, Kain berniat mampir ke guild dulu buat mengumpulkan semua informasi yang ada di sana. Setiba di guild, terlihatlah resepsionis baru yang seolah ngeremehin Kain yang nampak kayak bocil ubanan yang sangat lemah. Tapi dirinya dibuat sangat terkejut setelah ngeliat kartu rank A milik Kain. Tak lama setelah itu, Rudy datang menegur kawannya yang masih baru dan tak tahu apapun soal Kain. Setelah membahas tentang invasi para monster yang telah membuat banyak petualang terluka, Millie dan Nina datang dan langsung menyapa dirinya. Diketahuilah mereka berdua yang datang karena dipanggil oleh guild. Namun tidak cuma mereka, melainkan semua petualang rank tinggi turut dipanggil untuk bergabung. Millie kemudian memberitahukan kalau ada yang lain yang sedang OTW ke sana. Setelah Rudy bertanya apa yang mau dilakukan oleh Kain sehabis ini, Kain yang berniat memasuki hutan nampak ditentang oleh mereka semua. Karena dirasakan berbahaya jika solo player di sana. Kain pun menenangkan mereka karena dirinya yang takkan solo player ke dalam hutan. Usai memanggil Haku dan juga Gin, sepanjang perjalanan, Kain merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Meski telah menggunakan search dan membasmi beberapa monster di sana, namun perasaan yang tengah diawasi itu tak kunjung hilang sama sekali. Merasa ada yang aneh, Kain memutuskan buat memanggil Seto sang Raja Iblis. Seto! 誰だ？ Kain-sama! Setelah diberitahu permasalahannya, Seto juga merasakan suatu entitas of power yang tengah menguasai mereka. Seto menduga mereka yang harus menghadapi banyak monster jika ingin mencapai sumbernya. Meski di negara iblis juga terdapat banyak sekali monster, tapi jumlah monster di hutan Gracia itu yang tidak cuma jauh lebih banyak, tapi juga jauh lebih kuat daripada monster biasa. Setelah diminta buat menyelidikinya, Seto meminta izin buat memanggil bawahannya yang sangat ahli dalam melakukan penyelidikan. Samon, Dalmesia! Tak lama setelah Dalmatia muncul, Seto yang belum selesai bicara nampak terpotong setelah Dalmatia yang langsung terkejut melihat sosok Kain di belakangnya. Dengan sangat bangganya, Seto memberitahukan Kain adalah tuannya sekaligus dewa yang akan segera menguasai dunia. Seto no baka!
Setelah amuk-amukan, Dalmatia diminta buat menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki seluruh hutan di sana. Usai memberitahukan dirinya yang akan segera menggunakan skill khususnya, terdengar suara yang muncul dari dalam tanah. Kain yang tahu itu adalah segerombolan serangga, dirinya langsung melarangnya buat menunjukkan skillnya itu padanya. Seketika itu pula, skill Dalmatia barusan membuat para monster bermunculan karena terusik dengan semua serangga yang ada. Kain yang terkejut pun nampak bersiap membasmi semua monster itu. Tak lama setelah membasmi semua monster di sana, Kain menyerahkan sisanya kepada Seto dan juga Dalmatia. Karena dirinya yang hendak kembali ke Guild dulu buat memberitahukan hasil penyelidikan yang ada. Sekepergian Kain, Dalmatia yang tadi ngeliat aksi Kain sontak saja membuatnya bersyukur karena dirinya yang tidak menggunakan pedang padanya. Karena jika melakukannya, maka nyawanya mungkin telah melayang dalam sekejap mata. Nani yo kore? Singkat cerita, setelah memberitahukan apa yang sedang terjadi di dalam hutan, Cloud dan yang lain pun terkejut setelah diberitahukan masih ada banyak monster yang jauh lebih kuat lagi. Di lain sisi, Dalmatia memberitahukan tentang adanya sosok yang mencoba mengintimidasi mereka berdua jauh di dalam hutan sana. Seto jadi merasa tertantang usai mendengar hal tersebut. Dirinya kemudian meminta Dalmatia buat bersiap-siap. Mereka berdua kemudian nampak bergegas memasuki hutan buat ngeliat sosok yang dimaksudkan Dalmatia tadi. Jiji tachi no kenzokuじゃないみたいだね. Baru aja nginjekin kaki di perbatasan hutan luar dan dalam, Seto dan Dalmatia mendapati ratusan atau bahkan ribuan monster yang telah bersiap di dalam sana. Aaron kemudian memerintahkan semua monster buat melakukan invasi mereka. Ike minna, game no shikan da yo. Merasa keadaan sangat genting, Seto nampak langsung berteleportasi untuk melaporkannya pada Kain. Kain yang menyadarinya langsung bergegas berlari keluar. Bersama dengan lonceng berbunyi, Seto muncul dan langsung melaporkan invasi monster yang sedang terjadi di dalam hutan. Di tengah mereka semua yang terkejut, Kain dengan sigap meminta Rudy buat melaporkan semua itu pada Jin. Sedangkan Cloud dan yang lainnya diminta buat menyatukan semua petualang yang ada dan mencegah para monster yang ingin menerobos masuk ke dalam kota. Mereka mencoba mencegah Kain yang berniat memasuki hutan, namun dirinya meyakinkan kawannya itu yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada petualang rank A. Seto pun terharu karena Kain baru aja menyebutnya sebagai kawannya. Karena hal itulah, Seto bersumpah akan melindungi Kain meski nyawa taruhannya. Di saat Kain dan Seto yang hendak bergegas, terlihat Tivana yang datang dengan kudanya. Tivana kemudian memberitahukan agar meminta bantuan pada pasukan kesatria kerajaan. Setelah mengetahui sang husbu yang mau memasuki hutan, Tivana yang berat buat ikut, nampak dilarang sama Kain. Dirinya diminta buat menjaga kota dan memimpin pasukannya bersama dengan para petualang yang ada. Boku no ie wo mamotte hoshii nda. Danna-sama no ie wo mamoru! Danna-sama no rusu wa watashi ga mamoru! Setelah itu, Kain dan Seto pun bergegas kembali ke dalam hutan. Seto yang bertanya kenapa mereka berlari dan bukannya memakai teleportasi. Kain pun memberitahukan hanya segelintir orang yang bisa menggunakan sihir itu. Dirinya juga meminta Seto untuk tidak menggunakan sihir teleportasi di depan umum seperti yang tadi ia lakukan. Terlihatlah Dalmatia yang telah berhasil menahan cukup banyak monster seorang diri. Kain kemudian ikutan membantu dengan melemparkan sihir inferno berulang kali ke para monster. Seto kemudian memberikan tanda pada tuannya, yang jelas saja Kain telah menyadarinya sejak tadi, bahwa entitas terkuat yang membuat invasi para monster pecah ada tepat di hutan terdalam di hadapan mereka itu. Mou game wa hajimatte iru nda kara ne. Aaron. Dan berakhirlah alur cerita anime Bocil Ubanan episode ke-11. Yang ngomong nanggung, gua doain nanti malam lu pada mimpi dicium sama Piko. Atau digeng sama Piko, Koko, dan Chiko. Gini loh masalahnya guys, total episode Bocil Ubanan itu adalah 12. Kalau battle Kain lawan Aaron ditaruh di episode 11, terus episode 12-nya ngapain? Kain mainin balon Tivana, kuda-kudaan sama Teresu dan Shiroku, atau nge-BL sama Teto? Kagak kan? Makanya biarin aja klimaksnya nanti ditaruh di episode terakhir di minggu depan.
Dan buat rating kayaknya sih gue kasih 9,5/10 karena adegan battle-nya kurang banget bagi gue. Apalagi kemunculan para waifu udah sangat jarang. Tapi pokoknya mari kita nantikan aja episode terakhirnya bocil ubanan ini di minggu depan nanti. So, bye-bye semuanya. ゲームは始まっているんだからね。